Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Sopyan di channel Edit Blog Tema. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja. Di tengah dunia masih diliputi oleh pandemi, sebaiknya kita menjaga kesehatan kita sendiri. Kita sendiri loh yang harus menjaga kesehatan kita, siapa lagi kan? Supaya kita bisa beraktivitas dan bekerja untuk mencari nafkah seperti biasa. Oke, kita akan membahas atau kita memiliki sebuah topik tentang sistem operasi Android 12 ya. Pada tahun 2022. Jadi pada awal tahun 2002 Google mulai membagikan sistem operasi terbaru mereka yakni Android 12 ke HP-HP Android terbaru pada jajaran HP-HP yang akan mendapatkan pembaharuan. Jika kalian beruntung masuk daftar pembaharuan, jika HP kalian beruntung masuk saya, maka kalian akan mendapatkan notifikasinya. Namun tentu tidak ya seperti biasanya hanya HP-HP pilihan ya yang masuk dalam list pembaharuan lah yang akan mendapatkan pembaharuan. Kalau umpamanya HP-nya entry level ya seperti saya punya ya mungkin kecil kemungkinan mendapatkan pembaharuan ya, nggak tahu lah kalau ada pengecualian. Terutama kita maklum karena mesinnya atau speknya juga mungkin kurang pas untuk menjalankan sistem operasi terbaru ini. Karena sistem operasi terbaru bagaimanapun juga pasti akan menuntut spek mesin yang tinggi juga. Jadi sistem Android 12 itu untuk HP ya. Yang akan kita bicarakan ini adalah tentang sistem operasi Android L. Kok ada embel-embel L-nya? Nah itu dia. Karena sistem operasi Android ini adalah ditujukan untuk perangkat-perangkat dengan layar yang lebar. Oke. Kita akan membahas tentang tablet Android yang menyedihkan ini ya. Mungkin saja bagi sebagian orang ya tidak peduli dengan bagian sistem operasi pada tablet. Pokoknya beli tablet ya sudah gitu. Pokoknya Android ya sudah. Akan tetapi seiring waktu dan diikuti oleh kebutuhan akan perangkat yang lebih mobile daripada sebuah laptop. Ini untuk menggantikan pekerjaan laptop ya. Sebuah tablet sering diharapkan dapat mengerjakan tugas-tugas yang selama ini dilakukan melalui laptop. Nah, salah satu kendalanya adalah terletak pada sistem operasinya yang masih sama dengan sistem operasi smartphone, khususnya tablet-tablet Android. Ya, itu sistem operasi smartphone, itu juga yang digunakan untuk sistem operasi sebuah tablet. Selama ini sistem operasi sebuah tablet Android boleh dikatakan berkongsi dengan smartphone. Apa yang berjalan di smartphone itu jugalah yang berjalan di sebuah tablet. Padahal secara fisik layar tablet itu beda banget ya, jauh berbeda ukurannya. Tablet itu ada yang ukurannya 12,4 inci. Kalau tabletnya Apple atau iPadnya Apple itu 12,9 inci setahu kita yang agak gede ya. Nah, Samsung akan mengeluarkan sebuah tablet ya, ini ambigu banget ini. Sebuah tablet dengan ukuran 14,6 inci itu Tab S8 Ultra. Bayangkan sistem operasinya masih sistem operasi smartphone. Demikian juga ya perbedaan dalam fungsi penggunaan tablet itu juga berbeda dengan penggunaan smartphone. Beberapa produsen tablet Android seperti Samsung menambahkan user interface pada tablet besutan mereka seperti One UI. Namun basisnya tetap saja bukan tablet ya. Ya itu One UI itu supaya sebuah sistem operasi itu terasa ketika pengguna menggunakannya tuh nyaman lah digunakan untuk layar yang besar daripada menggunakan sebuah layar kecil seperti HP gitu ya. Namun basisnya ya tetap saja terasa bukan tablet. Karuan pengguna tablet tidak dapat merasakan pengalaman penggunaan tablet yang sejati, tapi lebih kepada pengalaman menggunakan sebuah smartphone yang layarnya sangat-sangat bongsor. Ini buruknya pengalaman pengguna saat mencoba mengoptimalkan penggunaan sebuah perangkat tablet Android. Dan ini berbeda dengan iPad ya, yang telah memecahkan problem sistem operasi mereka pada tablet Apple atau iPad mereka ya. Pada iPad yang juga pada awal-awal kehadirannya mereka memang berfungsi sistem operasi dengan iPhone, yakni sama-sama menggunakan iOS. Lama-lama beberapa pengguna mulai merasa tidak puas dengan sistem operasi iOS. Mereka bertanya-tanya ya, apa sih bedanya iPad dengan iPhone ya? Selain daripada perbedaan ukuran layarnya, apalagi iPad tidak ada SIM card-nya. Jadi pada tahun 2019 Apple memutuskan membuat sistem operasi khusus buat iPad yaitu iPad OS. Nah, yang berbeda dengan iOS semenjak itu pengguna iPad berubah menjadi jauh lebih optimal untuk membantu pekerjaan terutama ya, termasuk desain, menggambar, dan penggunaannya benar-benar mendapatkan pengalaman berbeda ketika menggunakan iOS dan menggunakan iPad OS. Ketika menggunakan iOS pada layar iPhone yang dalam genggaman lebih kecil maksudnya, dengan menggunakan iPad OS dengan layar iPad yang besar-besar.
Kembali ke tablet Android yang hingga kini masih menggunakan sistem operasi smartphone. Ada hal yang semakin terasa ambigu ya tadi yang kita singgung, yaitu ketika Samsung mengumumkan akan merilis tablet yang bulan ini akan dirilis ini ya, akan dipasarkan tablet yang ukuran layarnya itu 14,6 inci, lebih gede daripada laptop ya, laptop kecil. Saya pernah punya MacBook ukuran 12 inci, yaitu MacBook Retina display tahun 2017 ya. Jadi jauh lebih gede nih. Jauh lebih gede tablet Samsung Tab S8 Ultra ini. Namun juga jangan lupa, walaupun demikian, walaupun menggunakan sistem operasi Android, mereka juga melengkapi sistem operasi tersebut dengan One UI versi terbaru, yaitu versi 4.1. Sementara tablet Samsung Tab S7 Plus saya itu masih menggunakan One UI versi 3.01 masih. Jadi jauh ya tinggalannya. Akan tetapi user interface atau UA atau One UI tadi, atau sistem operasi yang ditambahkan atau user interface yang ditambahkan ke sistem operasi itu sedikit banyaknya akan menambah boros daya baterai dibanding dengan pure Android ya. Jika umpamanya Android saja tanpa UI ya lebih ringan gitu ya. Itu sebabnya mengapa tablet Harmony OS dengan kapasitas baterai yang hanya 7000 mAh, ketahanannya bisa mengalahkan baterai Samsung Tab S7 Plus saya yang baterainya, kapasitas baterainya itu 10.000 mAh. 7.000 mAh berbanding 10.000 mAh. Mana yang 7.000 mAh? Yang 7.000 mAh, 7.000-an maksud saya, memang lebih 7.000 mAh. 10.000 saya maksud ya, memang lebih daripada 10.000, tapi saya bulatkan saja. Yaitu yang si Huawei Matipad dengan sistem Harmony OS ini bisa bertahan seharian penuh ya. Sementara tablet Samsung Tab S7 yang baterainya lebih gede, yaitu 10.000 mAh, ini bisa bertahan hanya 5-6 jam saja ya, sudah tertinggal berapa persen saja gitu ya. Itu tadi mungkin karena Harmony OS itu murni sistem operasi tanpa One UI lagi. Sementara si tablet Android ini menggunakan user interface tambahan lagi ya. Kalau tablet Samsung Tab S7 itu memang layarnya layar Super AMOLED yang konon lebih banyak memakan sumber daya baterai. Oke, kita akan membahas tentang Android 12L yang hadir untuk layar gede ini. Ada dua sistem operasi alternatif buat tablet sebenarnya yang dibahas oleh para pencinta tablet, yaitu sistem operasi Fuchsia, bisa juga Android 12L. Samsung tampaknya juga mempertimbangkan akan beralih dari sistem Android ke sistem operasi Fuchsia ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Android 12L saja. Sistem operasi Android 12L ini tidak dibuat untuk smartphone, namun dia dibuat untuk berjalan pada perangkat Android, atau dengan kata lain Google telah mengatakan bahwa OS atau sistem operasi Android 12 ini, 12L maksud saya, ditujukan untuk perangkat dengan spesifikasi layar besar seperti tablet, laptop bahkan ya, laptop Chrome OS, tapi perangkat yang bisa dilipat atau perangkat lain yang memiliki ukuran layar di atas 600 dpi. Perangkat yang bisa dilipat, oke, HP sekarang bisa dilipat. Jadi kalau dibuka lipatannya gede seperti tablet, makanya dia membutuhkan sistem operasi Android 12L ini. Dan pada akhirnya kita melihat sistem operasi Android 12L ini juga fungsinya mirip banget seperti OS untuk perangkat tablet buatan Apple, yaitu iPad OS. Nah, udah sama kan? Nah, kalau jadi ini dirilis ya, mudah-mudahan saya berharap tablet saya juga akan dapat upgrade ke Android 12L secepatnya. Mudah-mudahan Google dengar nih. Google sendiri sebenarnya menyebut bahwa Android 12L adalah pembaharuan ya, OS atau operating system untuk perangkat layar besar dengan menghadirkan berbagai tools multitasking dan tampilan antarmuka atau user interface yang telah dioptimalkan. Di Android 12L, Google juga menyempurnakan tampilan notifikasi quick setting, lock screen, kemudian overview, dan desain home screen-nya. Salah satu yang menarik adalah fitur multitasking yang mampu menampilkan beberapa taskbar sekaligus. Pintas sekali lagi tampilannya mirip banget dengan iPad OS. Untuk perangkat tablet, Android 12L turut membawa dukungan fitur split screen. Nah, sesuai namanya ya, split screen, fitur ini bisa membagi tampilan layar untuk membuat dua jendela aplikasi atau lebih. Ini adalah fitur multitasking yang sangat berguna bagi pengguna tablet. Mode split screen ada di Android 12L juga diklaim Google kini jauh lebih efisien ya. Pengguna hanya cukup menarik atau drag atau melepaskan atau drop jendela aplikasi dari taskbar ke layar dan menjalankannya dengan segera gitu ya. Kesimpulannya begini, saya heran ya sebenarnya keterlambatan
tablet Android dalam memikirkan penyempurnaan buat sebuah sistem operasi mobile untuk tablet. Sementara Apple telah melakukannya 3 tahun yang lalu. Dan ini memang keterlambatannya. Akan tetapi dengan hadirnya Android 12L, kita dapat berharap bahwa tablet Android akan jauh lebih kompetitif ke depannya nih ya. Dan memiliki kegunaan yang lebih tepat untuk sebuah tablet. Saya juga berharap Samsung Tab S7 Plus saya akan segera mendapatkan update Android 12L ini. Karena kalau benar, maka ini adalah sebuah peningkatan sistem operasi yang sangat signifikan bagi sebuah tablet Android, dan mudah-mudahan semua tablet-tablet Android akan mendapat pembaruan ke sistem operasi Android L. Itu menurut spesifikasi, menurut mesinnya juga ya. Kalau mesinnya nggak sanggup ya mungkin yang entry level sekali lagi mungkin kecil kemungkinan mendapatkan upgrade untuk Android L ini ya. Sama seperti Android 12 tadi, Android yang kita bicarakan sekarang adalah Android 12L, yaitu khusus untuk layar-layar gede seperti tablet, layar lipat, laptop, dan lain-lain. Oke, cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan pada topik-topik yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.